Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa wassalatu wassalamu ala ibadil mustafa Sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala nabiyyil hasimiyyi Muhammad wa ala ali wa sallim taslima. Sahabat Buya Helmi pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Al-Fakhir Buya Helmi senantiasa bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan sahabat-sahabat Buya Helmi pencinta amalan dimanapun berada dalam menjalankan segala kegiatan, aktivitas sehari-hari, Allah mudahkan segala urusannya, Allah lancarkan segala rizkinya, serta Allah jaga kesehatan, iman, Islamnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Buya Helmi pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Ibadah kita yang kita lakukan setiap hari, apakah itu ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah haji, sedekah, zakat, dan ibadah-ibadah lainnya, pasti mendapat pahala dan ganjaran serta ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ibadah-ibadah tersebut akan hancur lebur, akan tidak ada apa-apanya di hadapan Allah dengan satu persoalan, satu perbuatan yang sangat sepele dalam kehidupan kita. Ibadah tersebut, ibadah haji kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita, dan amal-amal kebaikan yang nantinya diperlihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ditunjukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan hancur di hadapan kita dan tidak ada nilainya sama sekali. Bahkan kita dimasukkan dalam nerakanya Allah dengan satu perbuatan yang sangat sepele bagi kehidupan kita. Sahabat Buya Helmi pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Perbuatan apa itu sehingga dapat menghancurkan pahala-pahala amaliyah ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun Allah memberikan suatu ganjaran dan pahalanya, tapi hancur di hadapan kita di yaumil qiyamah. Simak kontennya sampai tuntas, sampai habis, jangan di skip agar tidak gagal paham dalam memahami ibadah tersebut. Dan jangan lupa, Al-Fakhir Buya Helmi memohon dengan keikhlasan sahabat-sahabat Buya Helmi, yuk selalu dukung channel YouTube Buya Helmi dengan cara subscribe yang belum subscribe. Tanpa subscribe Anda, konten YouTube Buya Helmi tidak akan berkembang di tengah-tengah sahabat Buya Helmi pencinta amalan dimanapun berada. Sahabat Buya Helmi pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Ibadah kita akan sia-sia, sholat kita akan sia-sia, zakat, puasa, pergi haji, dan amaliyah yang dilakukan pada saat kita hidup akan hancur lebur seperti gunung yang Allah hancurkan di hadapan kita di yaumil qiyamah ini dengan suatu perbuatan yang sangat sepele tapi diabaikan oleh kita yang melakukan. Perbuatan apa itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda,
nanti di hari pembalasan Allah ada umatku sama seperti kalian yang melakukan ibadah, yang melakukan minta keredoan dari Allah. Allah berikan suatu pahala, kemudian Allah hancurkan pahala tersebut, ibadah tersebut dengan sebab ini. Sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bertanya, ya Rasulullah, perbuatan apa itu sehingga dapat menghancurkan, dapat menisbahkan, dapat menghilangkan pahala-pahala yang Allah berikan kepada dirinya, sehingga dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, pada saat itu Allah hancurkan, kemudian diseret oleh malaikat ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada saat ditimbang, pahala-pahala tersebut telah hilang dan keburukan di atas segalanya daripada kebaikan. Karena pahala ibadah puasa, pahala sholat, pahala haji, pahala sodako telah Allah hilangkan dengan sebab itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melanjutkan sabdanya, bahwa pada saat dia beramai-ramai, dia melakukan ibadah, tapi pada saat sendiri dia melakukan suatu kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemaksiatan apa itu? Ini yang harus diwaspadai. Ini yang harus dihindari. Kemaksiatannya pada saat dia sendiri, jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya, pada saat dia sendiri dia melakukan masturbasi atau onani. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Waspadalah dengan perbuatan ini, hindarilah dengan perbuatan ini, masturbasi dan onani, karena agama melarang. Allah benci terhadap orang-orang yang demikian, sehingga pada saat dia sendiri dia melakukan suatu hal perbuatan tersebut, maka dapat menghilangkan ibadah-ibadah, amalan-amalan yang lain. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Jika gairah nafsu Anda melebihi di atas kenormalan, maka Rasulullah mengajarkan kita dengan cara berpuasa. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Itulah amalan, itulah suatu perbuatan yang dapat menggugurkan, menghancurkan, membinasakan amalan-amalan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk daripada itu, hindari perbuatan tersebut, hindari dengan sendiri. Pada saat kita sendiri, kita menghayal, gairah kita memuncak, kemudian kita melakukan suatu perbuatan onani atau masturbasi. Semoga bermanfaat konten kali ini. Jangan lupa sekali lagi, Al-Fakir Buya Helmi mengharap dengan keikhlasan, yang belum subscribe segera subscribe, like pada saat menonton, dan share jika konten ini bermanfaat untuk khalayak ramai, karena konten ini fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.